agama Katolik dan budi pekerti di kelas 10. Nah anak-anak, sekarang kita akan langsung masuk ke bab yang kedua dengan materi keluhuranku sebagai citra Allah. Ibu harap kalian tetap belajar dengan baik dan tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan semoga Tuhan memberkati. Baik anak-anak, kita akan langsung masuk ke bab yang kedua dengan materi keluhuranku sebagai citra Allah. Kita semua adalah pribadi manusia yang diciptakan Allah. Setiap dari kita adalah pribadi yang luhur. Siapapun kita yang telah dilahirkan dalam dunia ini menjadi berkat bagi semua. Dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kutipan tersebut terdapat dalam kitab Yeremia bab 1 ayat 5. Nah anak-anak, kutipan ini begitu indah betapa Allah telah memberikan karunia keluhuran bagi setiap pribadi. Anugerah yang sudah diberikan sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Anugerah bahwa kita semua berarti dan dipilih Allah apapun situasinya. Nah anak-anak, pada bab kedua ini kita diajak menyadari dan berefleksi bahwa setiap pribadi manusia begitu berharga. Kita juga diajak menyadari bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan secara pribadi, tidak hanya fisik semata tetapi juga rohani. Setiap manusia mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, dan tindakan. Segala tindakan manusia tak hanya bersifat fisik dan mekanis ya, tetapi didasari oleh jiwa yang membuat manusia berhendak dan berperasaan. Keluhuran martabat inilah yang perlu menjadi kesadaran kita untuk selalu mengembangkan dan mempersembahkan segala yang telah dikaruniakan Allah sebaik mungkin. Selanjutnya, manusia sebagai citra Allah. Yang pertama, pengertian kata citra. Citra berarti gambar, rupa, bayangan. Definisi citra berarti gambar yang menunjukkan pada identitas atau ciri seseorang atau sekelompok orang. Kemudian dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah. Berarti manusia diciptakan segambar atau serupa dengan Allah. Hal ini juga tertulis di dalam Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Selanjutnya, manusia lebih luhur dan memiliki keunggulan daripada ciptaan Allah lainnya. Karena manusia dianugerahkan Allah dengan 3 kemampuan yang istimewa, yaitu diantaranya akal budi atau pikiran, kemudian kebebasan atau kehendak bebas, dan yang ketiga hati nurani. Maka dengan hal inilah manusia disebut memiliki keunggulan daripada ciptaan Allah yang lainnya. Apapun kekurangan yang dimiliki oleh manusia, ia tetap menjadi seorang pribadi yang bermartabat. Hal itu terdapat di dalam kitab Mazmur bab 8 ayat 5. Citra Allah menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia dan kita menyerupai Allah. Kita semua sebagai citra Allah mempunyai berbagai macam konsekuensi ya, dimana yang pertama menghargai sesama apapun keadaan fisiknya. Apakah fisiknya sempurna atau tidak, kita harus bisa menghargai sesama. Kemudian menjaga dan mengembangkan martabat, mengembangkan kebaikan agar bermanfaat bagi orang lain, dan yang terakhir mengakui semua orang sebagai saudara di dalam Allah. Selanjutnya, ada beberapa catatan yang dapat diperhatikan. Di mana yang pertama, kita menyadari bahwa manusia adalah citra Allah. Semua manusia pada dasarnya mempunyai kebaikan dan keluhuran. Namun, seringkali pengalaman menunjukkan bahwa kehidupan bersama tidak selalu berjalan baik. Di mana kita sering dipertontonkan baik di media massa, baik cetak maupun elektronik atau di lingkungan kita, suatu perselisihan dalam keluarga, konflik antar suku, perang, kekerasan antar geng, penganiayaan, dan lain sebagainya. Dan masih banyak peristiwa yang sangat memprihatinkan ketika manusia tidak menghargai martabatnya ya. Selanjutnya, kita masih diingatkan luka lama ya yang saat ini masih membekas, yaitu kehidupan sosial,
kemasyarakatan di Indonesia yang pernah diwarnai oleh berbagai konflik SARA, di mana persoalan kemanusiaan mengenai pertikaian berdarah karena masalah agama dan masih banyak yang terjadi di Indonesia. Kerusuhan, penjarahan, kekerasan, dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya seolah sudah menjadi berita yang tak terpisahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ironisnya, dari sekian banyak kekerasan yang terjadi tersebut, hampir sebagian besar dilatar belakangi atau dipicu oleh masalah agama. Misalnya, contohnya itu kasus Ketapang, Ambon, Sampit, Poso, dan masih banyak lagi daerah di Indonesia yang merupakan gambaran pertikaian berdarah yang tak dapat dilupakan begitu saja. Nah, anak-anak, kita juga dapat menyaksikan baik di media cetak ataupun di televisi berbagai konflik yang menjadi tidak terkontrol atau tidak terkendali sehingga timbul kekerasan. Misalnya konflik di Timur Tengah. Kemudian ada juga konflik antar negara yang menjadi konflik perang dunia yang begitu panjang. Selanjutnya, jika cara berpikir kita hanya sebatas bahwa orang lain adalah objek, maka orang lain akan dipandang selalu sebagai yang lain. Tetapi, jika orang lain selalu kita anggap sebagai yang lain atau objek, maka yang terjadi kita akan selalu menolak pribadi orang lain itu sebagai seorang yang berharga dan yang sederajat dengan kita. Cara pandang ini akan selalu memandang orang lain lebih rendah, lebih tidak bermartabat, tidak bermoral, dan lain sebagainya. Kita semua adalah seorang pribadi manusia yang diciptakan Allah. Setiap dari kita adalah pribadi yang paling luhur. Siapapun dari kita yang telah dilahirkan ke dalam dunia ini, pastinya menjadi berkat bagi semuanya. Semua dari kita, apapun itu ya, kekurangan, cacat, kelemahan, kita adalah tetap menjadi pribadi yang bermartabat. Nah, martabat itu tentu bukan diukur dari segi badan atau lahiriah ya, atau hanya bentuk fisik saja, tetapi dari siapakah diri kita sebenarnya, yaitu pribadi yang telah diciptakan Allah sesuai dan seturut dengan citranya dan juga segambar dan serupa dengan Allah. Selanjutnya, citra Allah menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia dan kita menyerupai Allah. Bisa dibandingkan dengan kitab Mazmur bab 8 ayat 5. Citra itu pancaran ya. Manusia mencerminkan atau pancaran dari Allah. Artinya di dalam martabat setiap pribadi manusia ini kita dapat melihat gambaran atau pantulan rupa Allah. Semua pribadi manusia yang tercipta baik adanya, walaupun dalam keadaan cacat, kekurangan, kemiskinan, dia tetap manusia yang bermartabat. Nah, dalam diri setiap manusia kita juga percaya ada pancaran kebaikan-kebaikan dari Allah. Jadi, tidak ada seorang pun ya yang seluruhnya buruk. Pada setiap pribadi pasti tersirat kebaikan, karena setiap pribadi tentunya mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing. Nah, anak-anak, kesimpulannya bahwa setiap pribadi manusia adalah makhluk ciptaan yang paling mulia dan menyerupai Allah. Setiap pribadi manusia merupakan cerminan atau pancaran dari Allah. Artinya, di dalam martabat setiap pribadi manusia ini ada gambaran atau pantulan rupa Allah ya. Kemudian, setiap pribadi manusia merupakan pribadi luhur. Pribadi manusia adalah pribadi yang tidak dapat diperalat demi tujuan yang jauh dari perkembangan martabat manusia. Nah, keluhuran manusia itu tak tergantikan dan tak dapat dihilangkan atau diperalat dengan apapun. Thank you and God bless us. Sampai bertemu di pelajaran yang selanjutnya ya. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa